Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 13. Untuk topik pagi hari ini kita masuk ke dalam style dan tema aplikasi Android. Dan juga nanti ada contoh game tebak gambar. Untuk slide dan materinya sudah saya postkan di kampus. Dan juga ada tambahan materi berupa gambar-gambar untuk pembuatan game tebak gambar. Oke, lanjut saja. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika sedang saya presentasi, monggo saya akan aja langsung ya. Oke, selanjutnya outline materi. Jadi garis besar untuk pertemuan pagi hari ini, di pertemuan ke-13 kita akan bahas tentang style dan tema aplikasi di Android Studio. Dan juga nanti ada contohnya tentang pembuatan game tebak gambar. Nah, untuk style dan tema aplikasi, nanti kita akan bermain di colors.xml, di folder value. Selain colors, nanti ada juga string dan themes. Themesnya ada yang versi light dan versi night. Oke, lanjut. Oke, diawali dari versi untuk style dan tema aplikasi. Itu dimulai dari colors.xml. Nah, colors.xml kalau di Android Studio saya buka. Oke, nah ini ada di folder value. Terlihat tidak ini Android Studio-nya yang saya share? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini ada colors dan string.xml. Oke, dimulai dari colors. Nah, colors ini merupakan warna-warna default ketika kita membuat new aplikasi ataupun new project di MT Activity. Nah, default ini udah saya rubah. Nah, itu default yaitu menggunakan color primary dark-nya FF3700B3. Nah, ini nomor 1 warnanya biru. Tapi aslinya ini warnanya ungu, cuman kegelapannya sebesar 700. Kemudian ada color primary yang nomor 2. Kode hesimalnya crash FF6200EE. Nah, ini kelihatan warna ungunya. Nah, ini kita bisa modif untuk pewarnaannya atau kita rubah juga. Nah, misalkan di sini saya rubah ini menggunakan kode coral untuk color primary-nya dan juga warna coklat untuk coral untuk primary dark dan coklat untuk color primary. Contohnya misalkan ini untuk yang color primary dark sun color primary. Kalau kita lihat dari mode split, nah ini seperti ini. Ada color primary dan ada color primary dark. Setiap nanti activity kalau kita tambahkan juga nanti akan berubah ngikutin default yang ada di colors.xml. Nah, kalaupun ini kita ganti, dia akan berubah. Misalkan untuk color primary dark-nya saya isikan berubah lagi F1 7F50, masih nggak berubah. Misalkan B. Nah, ini warnanya coklat. Kalau yang ini warnanya hijau. Jadi kalau kita cek, ini belum terrefresh. Nah, kita refresh. Nah, jadi untuk color primary-nya warna hijau, color primary dark-nya warna coklat. Begitupun untuk objek-objek atau layout-layout desain yang lain. Ini butuh refresh, lagi muter. Nanti dia akan menyesuaikan dari colors primary dan colors primary dark-nya. Contohnya seperti ini. Saya rubah warna color primary dark-nya warna coklat dan color primary-nya warna hijau.
Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau di sini contohnya warnanya untuk color primary warna coklat dan primary darknya warna oranye atau coral seperti ini. Nah, selain itu ada juga namanya action bar. Action bar disebut juga sebagai APB bar, yaitu posisinya di mana? Posisinya kalau dibuka yaitu di bagian sini di bawah color primary dark. Nah, yang warna hijau. Nah, ini atau disebut sebagai app bar ini kita bisa gunakan, kita bisa modif ataupun dihapus. Salah satunya di dalam string.html ini untuk penamaan. Misalkan saya tambah, saya modif menjadi selamat pagi. Maka di sini nanti akan ada tulisan di action bar-nya, selamat pagi. Ini pun juga sama, setiap activity nanti akan diupdate sesuai dengan value dari string XML. Selamat pagi. Kemudian ada juga dari iconnya. Nah, kalau iconnya itu dari drawable, ini background, gambarannya warna hijau. Kemudian ada gambar dari foreground, berupa kerangka untuk sistem Android. Nanti ketika jadi, diinstal, nah hasilnya itu gabungan dari dua ini, foreground dan backgroundnya. Kemudian namanya nanti ditulis app name-nya apa. Itu action bar atau app bar. Selain dari nama dan icon, ada juga icon kembali dan navigasi. Tapi ini jarang digunakan dan defaultnya emang ini tidak ada. Kemudian selain itu action bar-nya juga bisa kita pakai atau kita tidak gunakan atau kita rubah menjadi no action bar. Nah, di sini di bagian themes-nya yang akan kita modif. Jadi kalau di Android Studio ada bagian themes, ini ada dua. Themes yang pertama versi light, versi terang, yang kedua versi malam. Nah, di sini kita rubah menjadi no action bar, kita hapus. Begitupun untuk versi yang naiknya. Versi naik itu biasa dipakai kalau misalkan tidak ada aktivitas, maka dia akan berubah ke versi naik. Atau versi yang hemat energinya. Nah, ini kalau kita lihat nanti akan hilang app bar-nya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada lagi judulnya, action bar-nya udah nggak ada. Karena kita set untuk temanya itu no action bar. Seperti itu. Oke, nah ini perubahannya hasilnya seperti ini. Kemudian juga untuk yang app name-nya, untuk nama aplikasi dirubah seperti tadi yang saya tuliskan menjadi selamat pagi. Kalau ini judulnya contohnya ganti nama. Nah, selanjutnya ini ada contoh yaitu game tebak gambar. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Halo? Tidak, Pak. Oke, Maaf Pak, mau nanya. iya silakan. Berarti kita itu pakai action bar apa enggak Pak? Nah, itu terserah mbaknya mau pakai ataupun tidak. Default itu selalu ada defaultnya. Oke, kalau misalkan tidak mau tinggal dihapuskan, tinggal diganti menjadi no action bar. Yes, baik Pak, makasih. Ya. Jadi kalau kita buat di activity ada empty activity, nah itu defaultnya ada. Kalau misalkan untuk yang basic, pre-list atau activity yang lain, ada yang pakai, ada juga yang tidak. Nah, tergantung nanti kebutuhan. Kalau misalkan butuh layar yang lebih lebar, biasanya no action bar. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan di layarnya cukup, itu dipasang action bar-nya. Nah, tergantung si developernya, dia menggunakan untuk dia, terserah dia. Karena nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, ada lagi yang lain?
Oke, kalau misalkan tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di e-kampus di pertemuan ke-13 di folder materi sudah saya postkan juga gambar.zip. Isinya itu ada gambar Instagram, Line, Snapchat, Twitter, WhatsApp, YouTube. Formatnya .png. Nah, itu kalian download, kalian ekstrak, nanti dikopikan ke dalam Drawable. Nah, Drawable ini fungsinya untuk menaruh aset, salah satunya gambar. Jadi dipilih Drawable, kemudian klik kanan, kemudian Open in Explorer. Nanti akan terbuka tuh jendela Explorer-nya, yaitu alamat dimasukkan nanti gambarnya di folder tersebut. Nah, ini udah kebuka, ya, yaitu di Drawable. Kalau di sini ada nggak nih? Nah, ini kosong, berarti di Drawable sini. Ah, nanti copy paste kan di sini. Nah, otomatis ketika sudah di copy paste kan di sini, dia akan bertambah. Nah, di Drawable-nya. Ini default biasanya udah ada untuk ikonnya. Nah, kemudian kalau kita kopikan nanti otomatis akan bertambah di bawahnya. Mulai dari Instagram, Line, Snapchat, kemudian Twitter, kemudian WhatsApp, dan terakhir YouTube. Nah, nanti dipastikan sudah ada gambarnya di bagian drawable di Android Studio-nya. Nah, selanjutnya baru kita akan membuat desain layout-nya. Mulai dari activity underscore main. Di activity underscore main.sml saya buatkan layoutnya pertama untuk scroll view. Nah, scroll view itu nanti bisa di scroll walaupun misalkan icon yang saya pakai ini hanya berjumlah 6. Kalau misalkan ditambah lagi bisa di scroll, bisa dilihat di bawahnya. Tapi sini saya cuma buat 6. Kemudian setelah itu saya buatkan linear layout dengan orientasi vertikal. Nah, di awalnya vertikal, nanti kalau ada objek akan ke bawah terus nambahnya. Kemudian setelah layoutnya vertikal, saya buatkan layoutnya linear lagi secara horizontal. Jadi kalau ada objek satu, ditambah objek lagi di sini karena dianya horizontal akan bawah. Nah, harusnya di bawah, tapi karena dia horizontal maka ada di samping. Kemudian dia linear, sama besar, ukurannya sama rata. Kemudian kalau sudah ada dua objek ini, satu, dua, saya tutup linear layout yang horizontal. Saya buka lagi linear layout yang horizontal kedua. Karena dia vertikal, maka akan muncul di bawahnya. Kemudian di sini saya masukkan image yang keduanya. Satu, dua. Kemudian saya tutup. Kemudian saya buka lagi linear layout yang ketiga. Secara horizontal, ada gambar image. Satu, Instagram. Yang keduanya YouTube. Kemudian saya tutup untuk yang horizontal. Dan saya tutup untuk yang vertikal. Dan scroll view-nya layout saya tutup. Seperti itu. Jadi akan terlihat di sini sama besar, sama rata ukuran dari masing-masing tiap gambar image-nya. Nah, nanti dimasukin satu-satu dari pertama untuk ID-nya, image line, kemudian sama source-nya di drawable gambarnya line. Untuk WhatsApp juga sama, yaitu menggunakan ID image view WhatsApp, kemudian juga gambarnya dari source-nya drawable WhatsApp. Kemudian Snapchat, image view Snapchat, gambarnya dari drawable Snapchat. Kemudian Twitter, ID-nya image view Twitter, ambil gambarnya di drawable Twitter. Kemudian yang vertikal yang terakhir, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada image view Instagram, ambil gambarnya di drawable Instagram. Dan terakhir ini ada image view YouTube, ID-nya, ambil gambar dari drawable YouTube. Nah, udah.
Ini untuk versi yang XML-nya. Kemudian ini udah saya share juga source code-nya untuk versi activity_main.xml. Mulai dari scroll view, kemudian linear layout, ada linear layout di bawahnya. Linear layout yang pertama vertikal, linear layout yang kedua berupa horizontal. Baru dipasang image-nya 1, 2. Begitupun seterusnya untuk gambar yang ke baris kedua ataupun baris yang ketiga. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita buat activity yang baru. Karena jalan prosesnya seperti ini. Ketika ini jalan, muncul pertama kali aplikasi dihidupkan, maka kita akan bisa memilih di klik gambar-gambar ini. Klik, kemudian nanti akan muncul activity yang baru. Aktivitinya kita buat namanya activity tebak activity. Nah, di sini nanti akan muncul activity gambar ini. Nah, kemudian nanti ada gambar, ada edit text, dan ada button check. Nah, sini nanti si user akan menuliskan gambar apa ini. Misalkan menuliskannya line. Nah, nanti si klik buttonnya akan mengecek tulisannya benar atau salah. Seperti itu. Ini program untuk tebak gambar. Nah, di activity tebak gambar ini slide-nya saya buatkan terlebih dahulu untuk activity yang baru di empty activity, namanya tebak activity. Kemudian nanti akan dibuatkan dua file, tebak activity.java dan activity_tebak.xml. Nah, ini tampilan awalnya ketika kita menambahkan activity yang baru. Ini versinya masih yang empty. Nah, di activity_tebak.xml, desain layoutnya seperti ini. Saya menggunakan linear layout secara vertikal. Kemudian ada objeknya, yang pertama ini image view, ambil gambar dari drawable-nya line. Kemudian nama image-nya sendiri image view tebak. Sama beda sama yang tadi ya. Nah, kalau yang ini namanya image view line. Karena ini nanti tampilan awalnya, kemudian tampil ini gambarnya tebak gambar. Image view tebak. Nah, gambarnya sama, resource-nya dari line. Kemudian karena dia vertikal, objek berikutnya ada di bawahnya. Nah, saat di bawahnya ini, sebelum saya masangkan edit, saya taruh linear layout-nya sebagai horizontal. Makanya ketika ada objek satu, kemudian objek kedua akan ada di sisinya. Nah, objek yang pertama ini edit text. Nama ID-nya edit text underscore jawab. Kemudian yang kedua ini button. Nama ID-nya button check. Nah, di sini sudah selesai untuk layout desainnya. Jadi tampil awal seperti ini, dipencet nanti akan muncul activity yang baru seperti ini. Kemudian diisikan tulisannya, kemudian diklik tombol cek apakah benar atau salah. Nah, sekarang baru masuk ke pemrograman Java-nya. Jadi di sini sudah kita desain, selanjutnya masuk ke main activity underscore Java. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Monggo silakan. Oke, tidak ada, akan saya lanjutkan. Nah, di main activity underscore Java ini default masih kosongan. Kemudian saya tambahkan API, ada 3 import. Yang pertama intent. Nah, intent itu digunakan, kita akan menggunakan bawaan dari handphone ataupun kita membuat activity yang baru. Nah, ini salah satunya kita membuat activity yang baru, makanya ditambahkan intent. Kemudian view, nanti akan muncul tampilannya dan berupa image view. Nah, image view ini kita akan mendefine di bawahnya main activity untuk inisialisasi gambar-gambar yang akan kita gunakan. Nah, ini sendiri bukan ID-nya dari si gambar yang ada di XML, bukan. Oke. Ini inisialisasi yang kita gunakan.
nantinya dalam pengkodingan menggunakan pointer. Nah, kita buat sendiri image view line, WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter. Nah, ini nanti akan kita hubungkan ke dalam ID-nya masing-masing. Kemudian di dalam activity underscore main, kita buat set inisialisasi. Nah, set inisialisasinya ini go to declaration usage define satu-satu yang tadi kita buat parameternya, kita hubungkan dengan ID yang ada di XML. Mulai dari line dengan ID line, mulai dari Snapchat ke ID-nya Snapchat. Nah, ini kalau kita klik kanan image view underscore line, ini terhubung ke sini. Nah, namanya. Begitupun untuk misalkan yang YouTube. Nah, klik kanan, go to, ini ke ID-nya. Oke, jadi kita bawa ID-ID yang ada di layout XML ini ke dalam pemrograman Java dengan cara memasukkan ke dalam parameternya. Nah, ini udah dimasukin semuanya ke dalam parameternya pemrograman Java, di set inisialisasi, baru kita bisa gunakan. Yaitu ada metode yang kedua, onClick mantap. Nah, onClick mantap ini yaitu dari parameter yang pertama line, kedua nanti Snapchat sampai terakhir semuanya, yaitu kita buat set onClick listener. Jadi kalau misalkan ada yang diklik, nanti intentnya akan muncul. Intent apa? Intent nanti tebak activity kelasnya, yaitu seperti ini yang akan muncul. Jadi kalau kita buat tebak activity underscore class, klik kanan, go to. Nah, kesini dia akan dijalankan untuk tebak activity-nya. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau diklik nanti akan muncul intentnya dari tebak activity dimasukkan untuk nama ikonnya line, kemudian baru start activity. Kemudian untuk yang Snapchat juga sama, Twitter juga sama, codingannya sama semua, YouTube dan Instagram. Kalau ada yang diklik maka muncul intent dari tebak activity, kemudian baru start activity. Nah, ini di start activity di sini akan muncul. Nah, sini ada gambar, ada edit text, dan ada button. Nah, ini main activity-nya. Sudah tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita ke tebak activity-nya. Tebak activity dari XML diawali kemudian ke Java-nya. Nah, di XML ini kita buat desainnya selesai, kemudian ada 3 parameter gambar, namanya image view tebak, edit text, namanya edit text underscore jawab, dan button, namanya button check. Nah, di sini di tebak activity.java-nya kita importkan juga API-nya dari content, view, kemudian ada 3 parameter button, edit image, dan tambahannya berupa TOAS. Nah, TOAS ini berupa objek yang akan menampilkan menu pop-up pesan. Nanti sementara akan muncul, beberapa saat nanti akan hilang. Nah, di tebak activity kita buat parameternya dari masing-masing objek nanti akan terhubung ke dalam ID-nya yang ada di XML. Mulai dari image view, edit, button. Nah, image view tebak, edit text jawab, button check. Dan string jawaban ini untuk nanti TOAS. Di bawahnya activity underscore tebak, nah kita set inisialisasinya. Nah, set inisialisasinya ini go to declaration. Nah, ini masing-masing akan terhubung dengan ID-nya yang ada di XML. Misalkan image view underscore tebak, ini akan terhubung dengan ID yang image view underscore tebak yang ada di XML. Nah, di sini. Begitupun untuk yang edit jawab dan button check. Nah, ini klik kanan, button check, nanti akan terhubung yang ada di desainnya, button check. Nah, kalau kita sudah buat parameternya, baru kita buat berikutnya check intent.
klik kanan, go to declaration. Nah, di check intent ini nanti dia akan menampilkan gambar sesuai yang dipilih dari intent, get intent, kemudian nama ikonnya, kemudian nanti jawabannya line. Di sini akan muncul image view tebaknya berdasarkan dari gambar line. Kemudian juga untuk Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, Twitter. Oke. Nah, setelah itu baru nanti akan muncul menu toolsnya, yaitu di on click JOS. Kalau diklik button checknya, set on click listener, voidnya on click, maka nanti akan diambil jawaban dari edit textnya, akan dicek sama tidak dengan nama objeknya atau nama gambarnya. Jadi kalau misalkan sama, tos nanti akan munculkan menu pop-up jawaban Anda benar. Tapi kalau beda, tos akan memunculkan jawaban Anda salah. Nah, udah seperti itu. Selanjutnya, kita bisa testing. Nah, ini saya share untuk tebak activity.java-nya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini contohnya. Oke, ini ada 6 icon. Nah, 6 icon ini ada beberapa icon yang betul dan ada beberapa icon yang salah. Contohnya misalkan icon WhatsApp dipilih, nanti akan muncul activity yang baru WhatsApp. Di sini dituliskan WhatsApp, kemudian diklik tombol cek. Kalau benar tulisannya, maka akan muncul jawaban Anda benar. Kalau salah, akan salah. Nah, berikut akan saya tunjukkan visor yang ada di handphone saya. Nah, terlihat tidak file yang saya share ini dari handphone saya? Lihat, Pak. Oke, terlihat. Nah, di sini icon pertama kali berupa tebak gambar. Ini kalau saya klik, nah gambar seperti ini. Kalau misalkan pilih gambar WhatsApp, saya isikan di sini. Cek. Nah, benar. Kemudian back, ada Twitter. Nah, Twitter T-nya besar, salah. Karena ini saya hardcode, tadi saya tulisnya berupa T-nya kecil. Jadi ini belum mengecek namanya uppercase ataupun lowercase, huruf besar ataupun huruf kecil. Cek. Nah, benar. Kemudian YouTube. Ini juga sama, Y dan T-nya besar, salah. Betul. Nah, 3 sisi yang sebelah kanan ini benar sesuai gambarnya. Tapi yang sebelah kirinya, yang lain, nah ini masih ada yang salah nih. Kenapa munculnya Twitter, Instagram munculnya Twitter, tapi Snapchat betul. Nah, yang salah ini nanti kalian benarin. Jadi kalian coba dulu untuk membuat aplikasi tebak gambar, kemudian bisa di-run-kan, nah dites satu persatu. Nah, nanti ada yang salah di bagian Instagram dan lainnya. Nanti kalian benarin. Kemudian kalau sudah benar baru kalian postkan di kampus. Nah, itu untuk pertemuan 13 hari ini. Nah, di mana rangkumannya kita belajar tentang style dan tema, itu basic ketika kita membuat project baru. Bisa dirubah, dimodif, ataupun tidak digunakan atau dihapus. Oke, nah ini juga ada contohnya dari aplikasi tebak gambar. Tebak gambarnya nanti disesuaikan yang mana yang benarnya, kemudian yang salahnya nanti kalian buat supaya jadi lebih benar. Jadi ini salahnya cuma hanya di pointer penunjuknya. Jadi yang ditunjukkan ketika diklik ikonnya harusnya gambarnya apa. Nah, ini tidak sesuai yang lain, juga yang Instagram. Oke, itu tugasnya. Buat project game tebak gambar yang sesuai dengan contoh dan benarkan kode yang masih salah.
Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya tunggu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Di yang activity main itu saya yang linear layout sama image view-nya masih merah Pak. Kenapa ya? Yang Di bentar. activity main. Activity underscore main. Iya, di yang linear layout sama image view itu masih merah. Merahnya Di gimana? situ aja Pak. Nah, merahnya bisa diklik. Merahnya tuh errornya apa? Misalkan tempat saya ini, misalkan merahnya ini kurang ditutup nih. Nah, dia akan merah. Nah, ada satu, ini diklik nih. Text start is not closed. Nah, cobanya. Nah, text start is not closed. Nah, ini belum ditutup nih. Double klik aja di sini. Oh, posisi di sini nih. Ya udah saya tutup. Tuh, hilang merahnya. Nah, ya, mbaknya yang bagian merahnya itu di mananya diklik, nanti errornya akan muncul nih. Diklik, nanti akan dituju di bagian error itu. Atau Ini Pak, multiple root tags itu yang ke-13. ini multiple root text tool Itu activity. yang ke-12 Pak. Ah, Ya, itunya merah Pak di setiap kayak gitunya linear layout, terus nah, linear layout lagi image view-nya Pak. ah, jadi untuk yang pertama di sini, nah saya hapus dulu nih ya. Ini saya hapus, hapus, hapus. Oke. Jadi awalnya tuh seperti ini, ada linear layout, ada linear layout. Nah, merah nggak di sini? Nah, root tag itu belum ditutup. Jadi urutannya belum dibuka. Urutannya udah kebuka, cuman belum ketutup. Nah, baru setelah itu kita isikan di dalamnya. Jadi di dalam linear ada linear lagi. Linear pertama sebagai vertikal, linear yang keduanya sebagai horizontal. Dari sini bisa. Bagaimana Pak? Ya, dari sini bisa. Kalau dari situ bisa Pak, ketika dilanjutkan itu malah merah semua Pak. Nah, Di yang linear layout image-nya gitu. untuk selanjutnya, kalau misalkan dari sini bisa, udah oke. Nah, baru kita ketikkan lagi. Nah, misalkan ini saya paste lagi. Nah, di sini ada namanya linear layout. Nah, linear layoutnya masing-masing ada 3. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Ini yang ketiga. Oke, dibuat dulu linear layoutnya. Nah, jadi ada yang vertikal, default awalnya. Kemudian di dalamnya ada yang layoutnya horizontal. 1, 2, 3. Nah, dari sini bisa.
Sudah bisa, Pak. Cuma masih merah, jadi saya sudah bikin lain apa yang horizontalnya itu udah ada 3. Ya, nah dari sini masih ada yang merah. Halo, Masih, Pak. merahnya di Di setiap tulisan linear layout sama image view itu aja, Pak. nah, di sini udah ditutup belum? Image view-nya kan belum ada, Mbak. Belum ada image view-nya. Sudah ditutup, Pak. Image view-nya Mbaknya udah pakai image view atau belum? Saya tanya. Belum, ini baru saya hapus, Pak. Tapi udah bisa. Udah nggak ada error kan? Iya, nggak ada. Nah, berarti errornya di image view. Nah, oke, bukan di linear layout-nya. Oke. Nah, di sini ada linear Iya, layout. baik, Pak. Nah, di linear layout-nya, nah di tiap horizontal di sini ditambahkan 2 gambar image view supaya nanti seperti horizontal masing-masing. Contohnya untuk yang di sini nih, yang ketiga. Nah, oke, jadi ada 2. Terus saya tambahkan lagi di sini nih, linear layout yang horizontal yang kedua. Tuh, jadi ada lagi dan tambahkan lagi yang pertama di sini. Tuh, udah jadi. Nah, ini ada merah 2, double klik aja. Nah, kemudian cannot resolve symbol ID image view line. Nah, ini kita rubah misalkan ada yang salah. Oke, ada lagi, monggo silakan yang ditanyakan yang lain. Nah, simbanya udah bisa belum? Nanti saya coba lagi, Pak. Iya, monggo Masih silakan. diedit sih. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. sama-sama. Oke, yang lain monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ini juga udah saya rekam rekamannya. Kalau saya cek sudah sampai 39 menit. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ini udah selesai. Di luar jam kuliah juga kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan bisa WA ataupun email ke saya. Nah, sekedar informasi, ini pertemuan 13, minggu depan 14 dan 15. 16-nya UAS. Untuk UAS itu untuk kelas ini di hari Minggu kita akan UAS di tanggal 14 Januari. Oke, jadi masih ada lagi 2 pertemuan, pertemuan ke-14 dan 15. Nah, kelihatannya 14 itu di pertemuan tanggal 24, kemudian pertemuan yang terakhir 15 di tanggal 31. Atau mungkin 31-nya libur, nanti bisa di tanggal 7. Nah, yang jelas ada 1 minggu nanti sebagai minggu tenang, terserah mau pakai tanggal 31 atau tanggal 7. Nah, tanggal 14-nya nanti UAS. Seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali untuk tugas-tugasnya bagi yang belum, segera diposkan sebelum UAS di tanggal 14 Januari. Masih ada 2 pertemuan lagi. Pertemuan ke-14 minggu depan offline tetap muka, dan pertemuan ke-15 online tetap daring. Nah, ini 31 atau tanggal 7-nya. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, saya tutup untuk videonya.